Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan metode regresi dan korelasi, sehingga nanti akan ada variabel lain selain penjualan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara memprediksi penjualan dengan menggunakan metode statistik ya. Nanti bisa dilihat linknya kalau yang belum menonton di description box. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ada data penjualan dan juga data tenaga pemasarannya. Nah, di sini ada keinginan perusahaan di tahun 2020 untuk menargetkan penjualan itu sebanyak 1.800 unit. Sehingga kita perlu menghitung berapakah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk bisa mencapai penjualan sebesar atau sebanyak 1.800 unit. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan menghitung terlebih dahulu dengan menggunakan metode regresi. Nah, tadi sudah ada di dalam soal ya, penjualan dari setiap tahunnya dan juga tenaga pemasarnya. Selanjutnya, kita tinggal menentukan komponen-komponen yang diperlukan di dalam menentukan nilai A dan juga B untuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi untuk rumus A, ini dengan menggunakan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Perlu diperhatikan ya, sigma X yang dikuadratkan. Jadi sigma X yang dikuadratkan akan berbeda nilainya dengan sigma X kuadrat. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal mencari saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menentukan nilai A. Begitupun dengan nilai B. Nilai B dihitung dengan menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sigma X ya yang dikuadratkan. Nah, di sini tinggal kita amati saja gitu ya, berapa atau komponen data-data apa saja yang diperlukan untuk bisa menemukan nilai A dan juga nilai B. Nah, di sini sudah diketahui bahwa kita perlu sigma X, kita juga perlu XY-nya, kita perlu Y kuadrat, kita perlu sigma Y-nya, kita perlu sigma X-nya gitu ya. Jadi kita tinggal hitung saja, tinggal mencari saja. Nah, yang pertama, sigma Y, ini sudah ada penjualan untuk setiap tahun atau Y-nya. Kita tinggal jumlahkan saja dari tahun 2015, berarti yang 560 ini, sampai dengan tahun 2019, yang 1.500 ini. Sehingga diketahui sigma Y-nya sebesar 5.130. Nah, selanjutnya kita menghitung sigma X-nya. Nah, datanya sudah ada di soal. Jadi kita tinggal hitung saja nilai X dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ya. Sehingga diketahui sigma X-nya itu sebesar 166. Nah, selanjutnya kita masuk komponen sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat berarti kita tinggal mengkuadratkan saja nilai X dari setiap tahunnya. Contohnya untuk tahun 2015 ya, X-nya 18, berarti 18 dikali 18 atau 18 pangkat 2 gitu ya. Sehingga diketahui nilai X-nya, X kuadratnya, itu sebesar 324 ya. Begitupun untuk tahun-tahun seterusnya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya dari tahun 2015 ini sampai dengan tahun 2019. Sehingga diketahui sigma X kuadratnya itu sebesar 6.268 ya. Nah, komponen selanjutnya adalah menentukan XY. Nah, menentukan XY juga kita tinggal mengkalikan saja nilai X dan juga nilai Y yang sudah tersedia dalam soal. Nah, jadi untuk tahun 2015, nilai Y-nya itu 560. Berarti 560 kita kalikan dengan X-nya yang 18 ini, gitu ya. Sehingga diketahui XY-nya sebesar 10.080, ya. Begitupun untuk tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2019. Lalu setelah itu kita tinggal jumlahkan saja ya angka atau nilai XY dari setiap tahun tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Sehingga diperoleh sigma XY-nya sebesar 191.740.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan nilai Y kuadrat ya. Y kuadrat pun sama. Jadi misalnya untuk tahun 2015 Y-nya sudah ada 560. Berarti tinggal kuadratkan saja 560 kuadrat berapa gitu ya. Sehingga nanti diketahui angkanya sebesar 313.600. Begitupun untuk tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2019 ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan sehingga diperoleh sigma Y kuadratnya itu sebesar 5.888.500. Nah, selanjutnya dalam metode ini kita perlu memperhatikan bahwa sigma X yang dikuadratkan dengan sigma X kuadrat itu berbeda ya. Jadi perlu lebih teliti dalam menentukan hal tersebut karena nanti jumlahnya akan berbeda dan tentunya akan mempengaruhi nilai A dan juga nilai B. Begitupun nanti dari hasil atas perhitungan gitu ya. Sehingga perlu ditandai gitu ya bahwa sigma X yang dikuadratkan itu adalah jumlah dari X yang kita cari, setelah itu baru kita kuadratkan ya, berbeda dengan sigma X kuadrat yaitu jumlah dari X kuadrat yang sudah kita hitung gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nilai A-nya ya. Tadi nilai A sudah dihitung berdasarkan komponen yang tadi sudah kita temukan, sehingga diketahui nilainya 86,152. Sedangkan untuk nilai B itu sebesar 28,309. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan saja ke persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Nah, di sini Y-nya sebenarnya sudah diketahui ya, karena perusahaan menargetkan bahwa tahun 2020 itu penjualannya 1.800 unit, sehingga Y-nya itu sama dengan 1.800. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ya. Jadi, kita masukkan dulu persamaannya. Y sama dengan A-nya sudah ada tadi ya, 86,152 ditambah BX, B-nya juga sudah ada, tinggal disertakan saja. Jadi, ditambah 28,309X ya. Setelah itu, baru kita masukkan nilai Y-nya, yaitu 1.800 ya. Jadi 1.800 sama dengan 86,152 ditambah 28,309X. Nah, setelah itu angka 86,152 ini kita pindah ruaskan ke kiri ya, kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga nanti nilainya dari positif menjadi negatif. Jadi nanti 1.800 dikurangi 86,152 sama dengan 309X ya. Nah, nanti setelah dikurangi akan diperoleh hasilnya seperti ini. 1.713,85 sama dengan 8,309X. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai X-nya, yaitu dengan membaginya ya. 1.713,85 dibagi 28,309. Sehingga diketahui X-nya sebesar 60,541. Ya, karena tidak mungkin orang dalam bentuk desimal, jadi kita bulatkan ya. Karena ini lebih dari 5, jadi kita bulatkan saja menjadi 61 orang gitu ya, sehingga tenaga kerja yang diperlukan untuk tenaga pemasar ya, yaitu sebanyak 61 orang dalam memperoleh atau mencapai target 1.800 unit penjualannya. Nah, lalu selanjutnya untuk menghitung korelasi. Untuk menghitung korelasi rumusnya seperti ini ya. Jadi kita tidak tinggal memasukkan saja komponen-komponen yang tadi sudah dihitung ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang di bagian bawahnya ini ada akar ya. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu atau kalikan terlebih dahulu angka yang sudah ada di dalam, setelah itu baru kita akarkan ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, sehingga nanti diketemukan angkanya sebesar atau hasilnya sebesar 0,985. Nah, setelah ditemukan hasilnya sebesar segini, tinggal kita interpretasikan. Nah, cara menginterpretasikannya bagaimana? Tinggal kita lihat ke aturannya. Nah, aturannya itu ada di PowerPoint yang sudah dilampirkan di e-learning, nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, dari situ, nanti kita bisa simpulkan bahwa hasil sebesar 0,985 itu berada di antara 0 dan 1. Sehingga ini menunjukkan bahwa variabel tenaga pemasar itu memiliki hubungan linier ya.
dengan penjualan yang sifatnya positif, jadi memiliki kekuatannya juga yang sangat kuat karena memang dia mendekati angka 1 ya, 0,985 ini. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soal untuk metode regresi dan juga korelasi.